Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini, saya undang kita Bapak dan Ibu, kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita merenungkan Alkitab setiap hari. Pada pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 Juni. Dan sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh kembali membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya renungan kami hari ini meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, tema kita pagi hari ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini juga menjadi doa bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu inilah permintaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka, pisahkanlah mereka, khususkanlah mereka dalam kebenaran. Yesus merindukan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya cara hidup kita ini berbeda dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita ini terpisah. Kita ini berbeda, kita ini dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin. Memang kita harus berbeda, saudaraku, supaya hidup kita bisa menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi terang, menerangi dunia yang gelap. Kalau cara hidup kita orang percaya tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya, kita bahkan bisa menjadi batu sandungan, saudaraku. Maka itu saudara, inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran Allah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Ketika kita memelihara kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, keseharian kita, inilah yang membuat kita berbeda. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Makanya tidak heran saudara, kalau kita melakukan sesuatu tanda kutip dosa, seolah orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita melakukan itu, ada rasa bersalah. Ada sesuatu yang tidak pas. Kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang itu bukan lagi habitat kita. Kita sudah dipisahkan dengan dunia ini. Habitat kita sudah berbeda. Oleh karena kebenaran Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Dan itulah yang akan memerdekakan kita. Dan inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada kita orang yang percaya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita pelihara firman Tuhan lewat cara hidup kita. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kita, sehingga kita senantiasa melangkah dalam kebenaran Tuhan. Daud menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita, sebagai terang, sehingga kebenaran Tuhanlah yang senantiasa berkuasa, yang nampak dari hidup kita. Amin saudaraku. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sangat rindu kita ini menjadi orang-orang yang berbeda. Kita ini menjadi orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Adakah kita bersedia? Adakah kita siap menjadi saksi Tuhan? Mari kita, orang-orang percaya, ini menjadi satu tanggung jawab kita. Dan kita harus berbeda. Mari kita genapkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Kita terima apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Biar kiranya hidup kita ini mempermuliakan
Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap jalan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.